membahas mengenai brand resonance pyramid, maka sekarang kita akan membahas mengenai the brand value chain. Brand value chain adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai sumber daya, hasil dari brand equity, serta aktivitas marketing yang dapat menciptakan nilai tersendiri bagi suatu merek tertentu. Dalam brand value chain dinyatakan bahwa orang yang memiliki latar belakang berbeda dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi brand equity, sehingga harus berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas yang mengatasnamakan perusahaan. Fungsi dari brand value chain adalah untuk memberikan berbagai informasi kepada top manager yang kemudian digunakan untuk membenahi segala sesuatu yang kurang tepat. Dalam brand value chain terdapat value stages atau tahap penciptaan nilai dari sebuah merek dan multiplier atau pengganda yang menjadi dasar penilaian. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah marketing program investment. Berbagai investasi dalam kegiatan pemasaran pada umumnya memiliki kontribusi dalam penciptaan nilai sebuah merek. Investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pemasaran ditujukan bagi orang-orang yang dianggap sebagai potensial buyer. Investasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dapat berupa iklan, promosi, sponsor, pengembangan, training bagi karyawan, dan lainnya. Namun, investasi besar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan belum tentu menjamin keberhasilan dari perusahaan tersebut. Ada faktor multiplier yang mempengaruhi keberhasilannya, di antaranya yaitu program quality multiplier. Kemampuan program marketing multiplier untuk mempengaruhi cara berpikir konsumen didasarkan pada kualitas dari program tersebut. Untuk melakukan penilaian terhadap kualitas program, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah, yang pertama adalah distinctive. Apakah program yang dibuat sudah cukup unik? Seberapa kreatifkah program yang telah dibuat? Yang kedua adalah relevance. Seberapa penting program marketing bagi konsumen? Apakah konsumen merasa bahwa merek merupakan hal penting yang harus diperhatikan? Yang ketiga adalah integrated. Apakah program yang dibuat dapat terintegrasi hanya pada satu waktu atau dapat digunakan sepanjang waktu? Apakah program yang ada merupakan perbaikan dari program masa lalu sehingga membawa perkembangan bagi perusahaan? Yang keempat adalah value. Apakah program yang dibuat memiliki dampak jangka pendek atau jangka panjang bagi perusahaan? Yang kelima adalah excellence. Apakah program yang dibuat bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dalam standar yang tinggi? Value stages yang kedua adalah customer mindset. Customer mindset dipengaruhi oleh berbagai hal yang muncul dalam pikiran konsumen mengenai sebuah merek, baik melalui perasaan, persepsi, pengalaman, bayangan, dan juga kepercayaan yang timbul setelah konsumen menggunakan suatu produk. Ada 5 hal penting yang digunakan untuk mengukur customer mindset, yaitu yang pertama adalah brand awareness. Seberapa cepat dan mudah konsumen melakukan recall terhadap suatu merek dari kumpulan produk sejenis. Yang kedua adalah brand association. Seberapa kuat, unik, dan benefit yang bisa didapatkan dari sebuah merek. Yang ketiga adalah brand attitude. Evaluasi secara keseluruhan dari sebuah merek, baik dari segi kualitas dan cara memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang keempat adalah brand attachment. Tingkat loyalty yang dimiliki oleh konsumen terhadap sebuah merek sehingga konsumen tidak akan mudah untuk berpaling ke merek lain. Yang kelima adalah brand activity. Bagaimana konsumen membagikan informasi kepada orang lain mengenai produk yang ada. Penciptaan mindset customer juga didasarkan pada faktor eksternal, yaitu marketplace condition multiplier. Di dalam marketplace condition multiplier, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi mindset customer. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah competitive superiority. Seberapa efektif investasi pemasaran yang dibuat oleh kompetitor. Yang kedua adalah channel and other intermediary support. Bagaimana penguatan merek dan usaha untuk menjual yang ditawarkan oleh partner pemasaran. Yang ketiga adalah customer size and profile. Bagaimana tipe dan berapa banyak konsumen yang tertarik dengan merek tersebut. Apakah mereka